Wah, kali ini Rosuryo ancam akan lapor Propam. SP3 Egy Sujana dan DLA katanya cacat hukum. Wah, kok yang dilaporkan polisi, yang dilaporkan mantan kawan Anda itulah. Kenapa takut melaporkan kawan Anda itu? Takut dibongkar. Ya turunnya yang dilaporkan yang kawan yang berkhianat ya kan. Gimana menurut kalian ya kan? Pas kan, komen di bawah. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Oleh karena Egy Sujana dan Damai Hari Lubis mendapatkan SP3 dari Polda Metro Jaya, Roy Suryo protes dan mengancam akan mempropamkan anggota Polda Metro Jaya yang memberikan SP3. Jadi penyidik harus bilang wow gitu. Cius nih, mie apa? Udah berani dia ngancam-ngancam Polda ya? Iya. Siapa the king-nya? Kau kira polisi akan takut? Iya. Oh, enggak. Karena yakin kami bahwasannya saat ini Polda Metro Jaya bekerja dengan profesional. Itu dia. Walaupun kami kemarin-kemarin sempat tidak percaya dengan Polda Metro Jaya. Karena apa? Lama kali. Kami semakin yakin ketika kalian ditetapkan jadi tersangka. Iya. Dan kami yakin lagi ketika kalian minta gelar perkara khusus. Dan kami yakin, seyakin-yakinnya Polda bekerja dengan profesional ketika apa? Ketika berkas kalian sudah dilimpahkan kepada kejaksaan. Iya. Cie. Terus kalian retak ya kan? Ya, kita dengarkan ini. Roy Suryo menyatakan akan melaporkan personel Polda Metro Jaya ke Propam Polri setelah diterbitkannya surat perintah penghentian penyidikan SP3 terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis pada 17 Januari 2026. Dengan terbitnya SP3 tersebut, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis tidak lagi berstatus sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Roy menilai penerbitan SP3 tersebut tidak sah karena tidak disertai penjelasan pertimbangan hukum yang jelas terkait pencabutan status tersangka. Ia juga menyebut, jika penghentian penyidikan dilakukan melalui mekanisme keadilan restoratif, maka hal itu seharusnya dicantumkan secara tertulis dalam dokumen SP3. Selain itu, Roy menyatakan seharusnya terdapat pernyataan tertulis dari Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang berisi permintaan maaf kepada Joko Widodo atas tuduhan ijazah palsu. Menurut Roy, ketentuan tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP, baru yang mulai berlaku sejak awal Januari 2026. Jadi Roy Suryo berpendapat, ya, restoratif justice ini tidak sah oleh karena apa? Tidak ada permintaan maaf tertulis dari Egy Sujana kepada Bapak Joko Widodo. Aku bilang sama kau, sedangkan ngaku minta maaf aja pun Egy Sujana nggak mau. Iya. Apalagi kau suruh bikin tertulis. Iya. Maksudnya opo? Ternyata ini kawan bukan hanya sekedar sakit hati kepada Jokowi, tapi juga sakit hati kepada Egy Sujana. Dia nggak terima dia ditinggalkan dia. Dan akhirnya biar tahu kalian, kelompok teroris dan kelompok remah-remah TPUA ini yang sudah dibuang Egy Sujana ini, Iya. mereka sama-sama menyanyikan lagu Didi Kempot. Pokoke melu sopo, iyo melu koe. Pokoke melu nengendi wae. Oh, wong iki loro hati, mesti loro hati ditinggal kayak pemimpin, leader yang mereka anggap sebagai ayah. Iya. Dolan kok mangkat dewe, lungo kok dewe. Loro hatine. Biyen janjine, pokoke melu. Luar biasa.
nggak disangka ya ternyata teroris dan juga ya remah-remah dari TPUA ini ternyata mereka ini sahabat ambiar, sobat ambiar. Bagi yang nggak ngerti sobat ambiar itu adalah kelompok atau fansnya para pencinta Didi Kempot. Ya para kempoters lah, kan begitu. Kan sekarang ini kan sudah kalian tengok kan bagaimana Rizal Fadila mengungkapkan kekecewaannya, bagaimana Kurnia juga mengatakan Rizal Fadila mengatakan Egy Sujana itu pengkhianat. Ya tidak mengatakan secara eksplisit sih, tapi dia menceritakan kisah-kisah entah kisah apapun itu. Begitu juga Abdul Ghafur kemarin itu sampai nangis-nangis. Kita harus teruskan perjuangan ini. Semangat perjuangan ini jangan sampai hilang. Nyanyilah pula si Abdul Ghafur kan ini ya kan. Wes samestine ati iki nelongso wong sing tak tresnani blenjani janji. Wow, Rizal Fadila sebagai wakil ketua umum dia nyambung lagi. Opo ora eling naliko semono kembang wangi jroning dodo. Aduh. Lah, langsung datanglah siapa kan menyambutkan siapa namanya si Egy Sujana. Apa dibilangnya? Ge opo salah awakku iki. Salah opo? Aku ingin menyelamatkan diri sendiri. Nah kalau kalian mau ikut jurang masuk jurang ya monggo. Silahkan monggo. Aku gelem, aku ndak mau melu-melu kalian itu masuk jurang, ndak mau, ora gelem. Oh sebentar dulu Bung, Egy Sujana kan orang Sunda kan Bung? Kok jadi bahasa Jawa? Ya pula ya, biar lebih dramatis aja sih. Aduh, dan kemarin biar tahu kalian ya. Si Rismon ya, Rismon itu ketika ditanya di televisi ya, bagaimana Bang Rismon menanggapi teman-teman Bang Rismon Egy Sujana dan Hari Damai Hari Lubis, ya saya percaya kalau mereka itu minta maaf. Jadi udah gue bilang sama kalian, apapun yang kalian ceritakan, ya baik versi Eli dan Neti, versi Damai Hari Lubis, versi Egy Sujana, teman-teman kalian gak percaya sama kalian lagi. Kita dengarkan di si Rismon, kasihan aku lihat dia, Bah. Rismon, jadi Bang Damai dan juga Bang Egy bisa dapat SP3 karena apa menurut Anda alasannya? Minta maaf lah. Minta maaf? Pasti itu. Meskipun disangkal, tapi kan ada satu waktu saya dengan Muhammad Rahmat itu berdiskusi secara live itu kan jelas dikatakan sekuensnya. Ada permintaan maaf, ya. Ada saling mendoakan, ya. Terus bahkan ada berangkulan. Wow. Silakan bantah Muhammad Rahmat, jangan kami. Nah itu dia. Itu loh, ya. Itu dia. Jadi yang pasti bagi saya ini egoisme sih. Bang DHL, bagaimana kita berdiskusi panjang tanggal 15 April. Untuk apa? Untuk Republik ini. Perbaikan sistem seleksi KPU mendatang. Ini bukan masalah personal kita. Masalah Roy Suryo, DHL, Rismon, Tifa, bukan. Supaya ada perbaikan sistem seleksi KPU ke depan. Ada transparansi, kebutuhan rakyat untuk transparan. Jangan sampai ada lagi wapres yang nggak lulus SMA. Diloloskan cawapres itu nggak lulus SMA, hanya modal surat keterangan yang abal-abal itu. Jangan sampai itu terjadi. Ini demi Republik kita, bukan masalah Egy Sujana, Rismon, siapa? Rismon, apalagi Rismon, siapa rakyat jelata. Ya. Jadi kalau ini kan saya kembali lagi ingat ke perkataan Pak Joko Widodo bahwa ini harus disettle secara terhormat, diselesaikan berwibawa bermartabat di pengadilan. Di pengadilan.
Saya akan datang meskipun ada kalimatnya, condition, kalau diminta oleh hakim. Nah pertanyaannya, pastikan aja nanti Pak Jokowi untuk datang pengadilan, nggak usah pakai wakil atau Zoom. Kami udah siapkan 1000 pertanyaan nanti di pengadilan, gitu loh. Itu akan menyelesaikan semuanya, tetapi ya, saya heran, kenapa yang pro Jokowi sekarang dengan adanya RJ kok berselebrasi ya? Padahal Pak Jokowi menyatakan harus diselesaikan, dituntaskan di pengadilan secara bermartabat. Nama saya dipulihkan. Kalau semua nanti RJ, nggak terpulihkan dong namanya Pak Jokowi. Kalau semua nanti RJ, kami datang, RRT datang, RJ, yang lain lagi datang, RJ. Nggak, sebentar dulu. Ini dari kalimatmu kayaknya kau mengharapkan ada RJ ya? Mengharapkan sekali ya? Udah putus asa? Jangan kalian bilang Joko Widodo yang panik. Kok jadi selebrasi kalian ya? Tiba bilang, ini adalah kepanikan daripada termul. Jokowi udah panik. Nama Pak Jokowi akhirnya menggantung. Harusnya pihak pro Jokowi kecewa sama Pak Jokowi kok dikasih RJ enggak dituntaskan di pengadilan. Asalkan Pak Jokowi menjaga take up. Kan kami 7 pasal, bertanggung jawablah. 7 pasal ini datang di pengadilan, ayo kita pulihkan nama baik Pak Jokowi. Gitu loh. Dengan one condition kalau saya, one condition, meskipun inkonsistensi Pak Jokowi ini, aduh udah di mana-mana lah inkonsisten. Datang ke pengadilan langsung, tidak live, tidak Zoom, tidak tanpa perantara, tanpa hanya catatan. Ayo kita tuntaskan. Sebentar dulu. Kalau selalu kau mengharapkan orang datang, sementara ada kuasa hukumnya, apa gunanya kuasa hukum? Beliau korban. Kecuali kalau tersangka, ya begitu diadili di dalam ruang sidang, nggak datang, yang datang kuasa hukum, itu lucu. Tapi kalau korban sudah ada kuasa hukum, ngapain datang? Nampak kali niat kalian itu memang betul-betul ingin merendahkan Bapak Joko Widodo. Apa kau bilang? Kami sudah siapkan 1000 pertanyaan. Mau 1000 pertanyaan kek? Mau 1.000.000 pertanyaan kek? Mau 100 triliun pertanyaan kek? Ora urus. Sudah diatur di dalam undang-undang ya bahwasanya kalau korban itu tidak harus datang ke persidangan, bisa diwakilkan oleh kuasa hukum. Misalnya ada suatu tindak pidana, katakanlah tindak pidana percobaan pembunuhan, tersangka ada 3 orang, korban lagi lagi di rumah sakit, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa datang ke ruang persidangan. Siapa mewakili? Kuasa hukum. Ada pengacaranya. Enak kali kau. Udah jelas ya apa tujuan mereka? Mereka ingin mendudukkan Bapak Joko Widodo di ruang pengadilan. Nggak bisa kawan, nggak bisa. Masa suka-sukamu semua? Mulai dari ijazah harus punya Joko Widodo harus palsu. Pasti palsu. Itu keinginan kalian dari kemarin. Setelah itu apa lagi? Setelah itu kalian bilang, katakan, coba tunjukkan. Kalau berani tunjukkan, ditunjukkan. Kalian bilang lagi palsu. Minta gelar perkara khusus dikasih sampai menunjukkan ijazah Bapak Joko Widodo. Dikatakanlah itu bahwasanya kata Siti Pak, itu adalah uji daripada kesetiaan Polri kepada Joko Widodo kepada Solo. Nggak nyambung nalarnya gitu loh. Setelah itu ingin mengajukan lagi yang namanya uji forensik independen. Sekarang tahu kalian nggak sadar yang dikatakan mereka, yang ngotot mereka uji forensik independen sekarang sudah samar. Udah nggak ke situ lagi fokus. Udah aku bilang dari kemarin, fokusnya udah bukan ke ijazah lagi ini sekarang. Fokusnya ini biar tahu kalian perhatian masyarakat, ya, itu konflik di antara ya pendukung Egy Sujana dengan pendukungnya Roy Suryo. Kalau kemarin ya biar tahu kalian, ini ada Egy Sujana, ya kan? Setelah di sini ada Roy Suryo. Mereka contohnya berkonflik, ya kan? Ya mereka kan sama-sama punya pendukung, kan begitu.
Ya ini pendukungnya ini, tadinya ini mendukung Egy Sujana dan mendukung Roy Suryo, kan begitu. Nah mereka sekarang sudah mulai pecah kongsi. Artinya apa? Pendukung harus memilih, aku mau ke Roy Suryo atau mau ke Egy Sujana. Kan begitu. Dan kalian tahu, ya kalian tahu, kalian sadar nggak? Begini, kalian sadar nggak? Kalau kalian perhatikan, semenjak Roy Suryo ditetapkan jadi tersangka, ya, itu kuperhatikan, ya, masa yang mendukung mereka, yang tadinya banyak, yang mereka klaim ada ratusan, makin lama makin surut. Makin surut itu. Kan begitu, ya. Setelah itu apa? Begitu dinyatakan gelar perkara khusus dilakukan, dan ditunjukkan ijazah Bapak Joko Widodo ternyata memang ada. Dan Eli dan Neti mengatakan bahwa saya percaya itu ijazah Bapak Joko Widodo ada embos, ada watermark. Terlepas nanti itu asli atau bukan, itu urusan belakang. Yang penting ijazah ada. Mulai berkurang lagi. Dan tahu enggak kalian, sekarang mereka sedang merencanakan pergerakan mereka hanya lewat media sosial. Nggak mau turun lagi ke lapangan. Yang jadi pertanyaan, apakah mereka putus asa? Apa udah nggak ada lagi aliran dana? Iya kan? Ini dengarkan kalian ini dari mereka sendiri. Kita akan konyol. Siapa? Pasti kita akan dicari. ARM adalah list nomor 1 Jokowi. Siapa yang selalu menyerang Jokowi? ARM. Kemudian siapa yang waktu itu ke Colomadu pertama kali segel ARM. Yang menyerang kalau Mas Wapres semua nggak ke pikiran ARM. Kemudian besok lagi kita mau ke istana Wapres. Jadi artinya ARM ada di list nomor 1. Kita sekarang berani karena kita masih punya Prabowo. Setidaknya gue masih yakin Prabowo masih ada di kita. Tapi 2026 ini dia belum bisa apa-apa. Jadi 2026 kita akan tetap berjuang, tapi berjuangnya melalui media sosial. Iya. Media sosial. Sekali datang lah ketemu. Ya, iyalah. Udah dengar kalian, kita berjuangnya lewat media sosial. Kenapa? Aku nanya ya, kenapa? Udah nggak ada lagi dana operasional. Kenapa? Udah nggak ada lagi dana turun. Aku nanya. Kok bisa surut begitu perjuanganmu? Apa ada perintah dari Egy Sujana? Mereka katanya menamakan diri ARM. Nggak tahu aku itu ARM ini singkatannya apa. Ya kan, Aliansi Rakyat apa gitu kan. Apa dibilang mereka? ARM ini di list Jokowi nomor 1. Kalian itu nggak ada apa-apanya. Nggak masuk kira kalian. Masa kalian mau disejarkan sama negara-negara Eropa yang selama ini menjadi lawannya Bapak Joko Widodo? Bapak Joko Widodo sudah terbiasa melawan negara Italia, negara Jerman, negara-negara Uni Eropa. Dia sudah terbiasa melawan mereka itu. Kalian di list nomor 1, pret, serot. Pede kali. Siapa lo? Saya yakin kita masih ada Prabowo. Tapi nanti 2026 kalau Prabowo nggak bisa bikin apa-apa, mati kita. Mati kita. Emang kapan Bapak Prabowo itu menyertai kalian? Kapan Bapak Prabowo itu ada di belakang kalian? Kapan Bapak Prabowo support kalian? Perasaan kali. Perasaan kali ya. Kenapa? Udah nggak ada lagi untuk makan-makan, untuk uang bensin, nggak ada. Aku nanya, bukan dulu nanya. Maka 2026 kita akan bergerak lewat media sosial. Kenapa? Karena lebih murah. Jadi udah jelas. Kalau aku bilang sama kalian, sudah jelas bahwasanya makin lama kekuatan mereka makin melorot. Makin banyak, karena apa? Karena yang mereka makin banyak yang sadar, karena apa? Mereka selama ini baru nyadar bahwasanya yang mereka lakukan tindakan konyol. Konyol. Sudah paham? Itu dia, makanya lama-lama mereka ini ditinggalkan sendiri nih. Perhatikan aja.
Hanya YouTuber Nusantara, ada Opung Parbelak, Agrifanani, Hengki Banyuwangi, Bang Bill Offside, setelah itu Boy, Leonardo Sirait, AR Mahmud, dan lain sebagainya yang berjuang tanpa dibayar. Nah, Opung Parbelak ini bulan 2 akan ke Jakarta, ya, akan memberi support kepada teman-teman, ya, yang kemarin dilaporkan itu. Ya, gimana pun juga, ya kita beri support lah, ya. Itu dia, ya. Coba dari mana? Uang sendiri. Nggak ada bohir kami, kawan. Kalau ada bohir kami, udah rame-rame kami datang sekali sebulan ke Jakarta. Bayangkan kalian, 43 YouTuber Nusantara anggotanya semua. Kalau memang ada bohir, 43 sekali sebulan rapat di Jakarta. Ini nggak ada. Semuanya oleh karena kemurahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta langit dan bumi. Buktinya, ya kan, kemarin kami dituduh sebagai dalang kerusuhan, ya, kami tetap bertahan, kami dituduh lagi menjadi dalang, ya kan, untuk memecah belah sebagai pemecah anak bangsa yang dibilang Roy Suryo, kami ini cebokers Nusantara. Tapi nggak suruh kami berjuang terus. Gas. Bukannya kami ada rem, memang kemarin kami agak rem-rem dikit-dikit kan. Tapi makin lama rem kami ini udah belum. Udah nggak ada lagi remnya. Memang ada aja ya. Nah, jadi kelihatan sebetulnya mereka ini sudah terpecah dari dalam, ya. Jadi Roy Suryo, ya, kemarin itu sempat puji-puji Egy, ya, mengatakan, ya, Egy masih ada di pihak kita, Egy masih satu perjuangan dengan kita. Nah, sekarang sudah mulai menyudutkan dia. Perhatikan ini ya. Kami tidak ambil pusing, kami tidak ambil pusing, kami RRT tetap solid, bahkan RRT tetap solid dengan 5 yang lain, bahkan dengan 4 yang lain. 12 ya, jangan coba dipecah-pecah dengan politik Davide et Impera gaya kompuni dulu, ya. Tanggapan Terima kasih. Memberikan hadiah buku kepada Presiden. Ya biasa kalau buku, respon juga kasih buku ke siapa-siapa. Dr. Tifa, saya, dan juga kasih buku ke Pak Prabowo juga. Ya, nggak apa-apa, kritikan. Ya harus CBM, ya, jangan cemen. Lihat. Iya ya, CBM apa? Bludruk dan juga memalukan. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Ya. Katanya Pak Jokowi pimpin. Ya tanyakan makanya ke Pak Egy. Ya. Pak, tapi Pak dari di Polres juga sudah menerima. Nggak apa-apa, silahkan diajukan RJ. Dan kemarin kuasa-kuasa hukumnya juga bingung mendengar statementnya Pak DHL sama Egy. Ini nggak minta maaf kok kasih RJ. Ya udah, makanya. Tapi benar ya, dibenarkan memang sudah mengajukan RJ. Kapan itu? Katanya semenjak 2 minggu yang lalu. 2 minggu. Mending tanyakan langsung lah. Ya, jangan kita. Ya, nanti budrek kita. Enggak. Udah, di luar itu ya. Terima kasih. Itu kata-kata cemen dan juga apa namanya, M itu apa tadi? Mencret. Itu kata-kata untuk siapa? Egy Sujana. Aku nanya ini sekarang. Cemen, bledrek, dan mencret itu nyetahe. Aduh, tapi kemarin kau puji-puji. Ya, dan lucunya lagi biar tahu kalian, ya. Ini ijazah Bapak Jokowi. Jadi gini, mereka ini bikin bikin opini, ya, mengarang-ngarang opini yang seolah-olah opini itu memang betul-betul bisa diterima sama masyarakat, ya. Sama seperti si Michael Sinaga, ya. Michael Sinaga ini kan katanya wartawan, kan begitu. Tapi wartawan kok kebanyakan nempel sama mereka ya. Wartawan apa itu? Wartawan itu kan dalam undang-undang, salah satu pekerjaannya, salah satu tugasnya adalah mencerdaskan bangsa. Kayak gini, mencerdaskan bangsa. Ya, dia komplain dengan ijazah Bapak Joko Widodo yang ada disita di dalam Polda Metro Jaya, kan begitu. Apa dibilang? Ya kalau misalnya ijazah itu memang asli, harusnya dikembalikanlah kepada pemiliknya. Ini kan jadi pertanyaan, kenapa harus disita? Kita dengarkan. Inilah kunci dari ijazah Jokowi. Kartu ini. Kenapa? Saya melaporkan Andi Azwan karena dia menuduh ini wartawan gadungan atau palsu atau apalah.
Tetapi inilah bukti utama. Jadi kalau saya ekuivalenkan, ditunjukkan. nah, jadi kalau saya ekuivalenkan kasus saya itu Jokowinya, ini ijazahnya, Andi Azwan itu katakanlah Egy Sujananya atau Roy Suryonya atau siapanya lah, 8 orang itu atau 12. Tapi ini kenapa masih ada di tangan saya? Ya kan? Kalau ini memang alat bukti utama untuk menjerat Andi Azwan dengan pasal 310, 311, harusnya ini ditahan dong. Disita dong oleh kepolisian. Lalu Pak Ugroseno menjawab, gini Bang Michael, kalau bukti utama itu diyakini asli oleh penyidik, dikembalikan ke orangnya. Maka ini di tangan saya. Tunggu dulu. Tapi laporan jalan dulu. Laporan jalan? Laporan jalan. Oke. Jalan laporannya. Kalau bukti utama ini, bukti kunci ini, diyakini asli, dikembalikan oleh penyidik ke pemiliknya. Nah pertanyaan saya, kok penyidik menyita ijazah Pak Jokowi? Ya Anda simpulkan saja sendiri. Kira-kira penyidik berpikir apa mengenai ijazah Pak Jokowi? Ya, itu bukan ranah saya. Nah, jadi itulah kalau menurut saya Bang Egy Sujana itu janganlah kita terlalu hakimi, dibilang sakit, sudah salah pikiran, saya yakin tidak. Beliau itu orang yang sangat pintar dan saya bilang berstrategi ya. Bahwa dia mengirimkan pesan yang tadi itu panjang itu kepada beberapa orang yang dipercaya, saya yakin ada maksudnya. Dan itu kata per kata sudah dipikirkan dengan matang-matang. Sangat matang. Maka proyek triliunan itu proyek apa? Dia nggak sebutkan, atau siapa yang menawarkan dia nggak sebutkan. Tetapi yang jelas, Rejo yaitu Darmizal dan Rahmat itu sudah datang ke rumah Bang Egy Sujana dan mengiming-imingi sesuatu yang sama saja seperti tadi. Artinya harus meminta maaf kepada Jokowi dan seterusnya. Nah ini saya rasa yang klarifikasi harusnya Darmizal dan Rahmat, bukan Bang Egy Sujana lagi. Supaya kita tidak membebani lah Bang Egy yang memang sudah sakit dan sudah ya senior lah kita katakan ya. Dari saya itu saja dan semoga persoalan ini terbuka lebar dengan bukti ini. Ada poin di sini ya, coba perhatikan kalian. Yang pertama, mereka mengatakan kenapa ijazah Bapak Joko Widodo itu ditahan oleh penyidik, ya. Ya Anda tebak sendirilah, ya, apa yang ada di pikiran penyidik. Jadi dia itu ingin menggambarkan bahwasanya penyidik itu berpikir bahwasanya ijazah itu palsu. Ada sesuatu sama ijazah itu kan begitu. Kalau memang berkeyakinan asli, harusnya menurut Ugroseno yang merupakan mantan Kapolri waktu zaman SBY, Cooper Tebal, mantan Kapolri di zaman SBY, berpendapat harusnya bukti itu dikembalikan kepada pemiliknya, kan begitu. Nah sekarang begini, kalau misalnya ya misalnya ya, ada tindakan sebuah pencurian katakanlah pencurian sepeda motor ataupun mobil, ya katakanlah mobil, ditangkaplah pelakunya, dapat, ya kan begitu, dapat pelakunya dengan barang buktinya mobil itu, kan begitu. Nah mobil itu apa bisa langsung dikembalikan kepada si yang punya? Bisa? Enggak, itu harus jadi barang bukti. Harus jadi barang bukti dan ada prosedur untuk pengembalian, entah dikembalikan atau diminta kembali oleh pemilik mobil tersebut. Itu ada SOP-nya. Kapan waktunya? Ya itu tergantung dari pihak kepolisian, bukan dari kita yang menentukan sebagai pemilik mobil. Enggak. Kalau misalnya Pak, saya butuh mobil itu Pak 2 hari lagi. Oh enggak bisa, semua ada SOP-nya. Karena apa? Barang bukti itu diperlukan ya untuk mendalami kasus, ya mana tahu ya ada pencurian atau perampokan mobil yang lainnya gitu. Tapi mantan Wakapolri, aduh, itu tukar nasib yuk. Itu yang pertama. Baru yang kedua, ya kalau kalian perhatikan, baik dari Michael Sinaga, baik dari Refli Harun, baik juga dari Roy Suryo, dan juga ya Rismon. Kalian perhatikan, Tiva, Roy Suryo, Rismon, Michael Sinaga, ya ini kan bisa dikatakan ya mereka ini satu circle, kan begitu ya. Kenapa mereka sampai saat ini ya belum berani mengkonfrontir Egy Sujana? Coba. Ya mereka hanya cuman kode-kode atau hanya kami kecewa.
Cuman itu doang. Kami tidak menyangka gitu. Tapi mereka tidak berani untuk head to head melawan Egy Sujana. Karena apa? Bisa jadi Egy Sujana banyak tahu tentang mereka. Ya, dan mereka takut, ya kan? Kita nggak tahu komunikasi ini kan, ya kan sekarang begini, chattingan itu yang ditunjukkan kan sebagian, kan begitu. Kita nggak tahu, mana tahu di situ ada ancaman dari Egy Sujana. Lu jangan main-main ya. Sekali lu ngomong yang enggak, gua bongkar lu semua. Mana tahu ada seperti itu. Detektif ini, Wak, detektif. Nasibku aja gemuk pendek gak bisa jadi polisi. Kalau aku tinggi, putih, ganteng, udah masuk aku reserse. Cemana nasib, ya kan? Ya kan, faktor alam. Kan begitu sampai sekarang coba, ya. Dari kemarin ku pertanyakan, ya. Kenapa video 50 menit, 55 menit, dan juga 12 menit tidak beredar? Itu yang pertama. Baru yang kedua, kenapa mereka, ya, antara Egy Sujana, Eli Dawati, dan juga Damai Hari Lubis tidak berani mempertentangkan pernyataan daripada Muhammad Rahmat? Itu jadi pertanyaan, kan begitu. Nah, sekarang pertanyaan ketiga, ya, kenapa circle-nya Roy Suryo, Rismon, Tipa, setelah itu si Michael Sinaga, setelah itu Refli Harun, ya, mereka tidak terlalu berani mengkonfrontir Egy Sujana. Karena apa? Ada sesuatu yang mereka jaga. Aku curiga, boleh dong curiga kan, curiga. Ya kan, ada sesuatu. Kita kan makanya aku bilang dari tadi aku bilang ini belum ada keterbukaan antara ya Egy Sujana dan juga pihaknya Rismon, pihaknya Roy Suryo. Katakanlah yang intens itu Roy Suryo sama Refli Harun komunikasi sama si Egy Sujana. Kita kan nggak diperlihatkan kan WA semuanya kan gitu. Kita nggak diperlihatkan. Bisa saja Egy Sujana sudah pegang rahasia mereka. Egy Sujana tahu siapa di belakang mereka. Bisa saja Egy Sujana tahu ya berapa yang mereka dapatkan. Egy Sujana tahu siapa yang backing mereka. Egy Sujana mungkin tahu ya kemana arah daripada pergerakan mereka. Gitu deh video gimana menurut kalian ya. Coba komen di bawah dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.